demensia atau Alzheimer. Sebagai jiran ya. Hari ini tapi mungkin ketika ini oke sudah daftar. Kehilangan memori, selalu lupa, selalu lupa. Ya. Saya mau bikin jam 3 pagi kan, dia bilang saya mau bikin kalau kamu pakai mana sih kok ngayot tengah sakit-sakit ini kolesterol cek kah? Tidak. Soalnya sangat spesifik, sangat Alisa lebih langsung. Tapi dia punya soalan memang bisa. Soalan. Anak yang melibatkan community, dia melibatkan misalnya persatuan ini, melibatkan persatuan yang boleh memberi bantuan respite care, yang melibatkan kita punya outside of the normal social circle, banyak menyeluruh. Dia bukan obat saja, dia bukan makan obat, terus dan dia juga sangat menyeluruh. Asal bila dia tidak menyeluruh, dia akan gagal. Oke, nah itulah sebabnya kenapa banyak betul kegagalan dalam perawatan sindrom Alzheimer di Indonesia. So secara rumusannya, demensia dan Alzheimer ini dia akan bertambah. Dia akan bertambah sepanjang masa. Kenapa? Kita semakin warga Malaysia semakin umur semakin lanjut, kita hidup semakin lama, dan kita akan sentiasa hidup lebih dan lebih lama, lebih dan lebih panjang. So, sentiasa ada orang yang akan ada Alzheimer. Dan dia bukan penyakit yang macam COVID kan, yang kalau betul turunnya 1-2 minggu. Jadi dia hidup dengan demensia dan Alzheimer ini lama. Bila dia sudah terlambat teruk sudah, itu yang betul-betul dia perlu penjagaan. Dan dia memerlukan penjagaan yang sangat berat, banyak, menyebabkan ramai orang, menyebabkan masyarakat, rukun tetap semua orang perlu terlibat. Betul-betul disebabkan penyakit Alzheimer yang serius tak ada. Di bawah 65 tahun pun ada. Boleh saudara tanya soalan yang ada hadiah, siapa yang dia punya orang yang ada demensia atau Alzheimer yang paling utama? Yang macam perubahan tingkah laku. Boleh itu yang paling terus, yang paling ketara, paling awal-awal. Itu udah jam dia pelupa. Betul. Iya, gitu. Risiko yang tidak boleh diubah dan satu faktor risiko yang boleh diubah yang menyumbang kepada demensia dan sindrom demensia di kalangan orang. Satu yang boleh diubah, satu yang tidak boleh diubah. Selamat pagi. Ya. Bisa jawab terusan? Boleh. Yang boleh diubah. Faktor yang boleh diubah, dia macam gaya hidup. Seperti apa? Seperti pemakanan. Makanan, alkohol, ya. rokok, darah tinggi, kencing manis, sebetulnya, oke? Ya. Faktor yang tidak boleh diubah ialah umur 65 tahun ke atas. Oke, betul. Apakah penyumbang, soalan ketiga, apakah penyumbang sindrom demensia yang paling utama yang ada di sana, ada punya nama, Tony?
kita tuh poster. Penyumbang sindrom demensia paling utama di dunia, Alzheimer. Alzheimer. Oke, guys. So, udah jadi kita pilih itu, kita akan tahu lebih lanjut pasal. Oke, keempat, kita masih sehat, kita masih muda, kita tidak dapat penyakit kan? Apa 3 benda yang kita boleh buat sekarang dan sepanjang hayat untuk mengurangkan risiko kita demensia dan Alzheimer? 3 benda yang kita boleh buat sekarang sampai kita tua untuk mengurangkan risiko sindrom demensia. Wah, senang. Oke. Kita buat ialah bersenam, Sentiasa physical active, Pak. physical aktif, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Oh, bagus. Boleh barangkali. Oke, terakhir. Sebagai anak, sebagai jiran yang kita boleh buat untuk menolong orang yang kita suspek mungkin ada sindrom demensia atau Alzheimer. Yang kita boleh buat. Tidak tahu betul tapi saya try lah. Boleh, tidak ada salahnya jawabannya. Sentiasa galakan mereka untuk join activity yang kita lakukan setiap hari. Tolong mereka untuk terus diri. Kalau kita rasa macam dia mungkin ada demensia ini, mungkin dia ada tanda-tanda Alzheimer ini, apa yang kita boleh buat untuk kita bawa dia pergi mana? Gitu. Bawa dia pergi minta perawatan. Kita bawa dia pergi klinik. Nah, tapi kita kadang-kadang kan orang tua itu susah untuk membawa. Kalau dia tidak ampai-ampai sudah dia tidak mau begitu. Jadi kau bilang mungkin kita jalan di sana, kita jumpa itu dokter dia tanya sedikit-sedikit soalan. Dia soalan saja. Dia tidak ada injek, dia tidak ada scan, dia tanya soalan saja. Tanya sedikit-sedikit soalan. Di klinik, semua klinik kerajaan boleh buat itu saringan warga tua, warga emas. Semua klinik boleh buat saringan warga emas. Percuma. Kita dulu ada. Dia boleh buat saringan untuk tanda-tanda awal itu demensia atau Alzheimer. Boleh. Kalau ada yang malu-malu makanya pun nanti boleh juga saya dulu. Ada penduduk kiri sudah menentang saya ini. Terima kasih. Terima kasih di atas ceramah Fahami Demensia dan Alzheimer Cabaran Penjagaan Pesakit oleh Dr. Jeremy Robert Chinuen Jimin, Pegawai Kesihatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Tuaran. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi upacara penyampaian cenderahati. Sahabat kita lalu dari pengertian tentang Alzheimer, kembali minta mau tolong di Alzheimer, di demensia, akan ke semudah yang disangka, bukan mudah. Tidak semudah yang disangka. Macam mana menjaga Alzheimer atau demensia ini, orang-orang yang ada ini gejala bukan senang. Kamu ada masa kan tidak menjaga? Ada masa atau tidak? Siapa yang bekerja di sini angkat tangan? Saya Pakaraja. Iso-iso apa? Tiga. Yang ketiga ialah kamu sih ada teknik individu yang ada gejala. Bila tadi apa kelima? Yang pertama masa atau tidak? Kedua, jangan merasakan gejala lagi. Tiga, kemudian mau Oke. Jadi untuk orang-orang yang ada Alzheimer, kamu berurusan sama dia. Yang pertama, makan, masa makan. Ketiga, pakai
Oke. Ini hari besok aku pun. Ayo. Hari itu pencemaran kamu. Apakah salah kurang kalau masalah baju? Itu baju bakal atau kemarin. Kemudian ini Amir yang